Saya mau membagikan saudara, bagaimana hidup mengenal dia. Bagaimana cara-cara kita mengenal dia. Saya akan beri hal yang supaya saudara mengerti. Karena gini loh, saya hampir 6 tahun ini, 7 tahun ini, saya memberitakan bagaimana kehidupan Kristus. Karena sesuai dengan gereja di Nusa Dua, Representative Christ of Kingdom. Jadi kemanapun saudara, kalau saudara ada di tempat sini, saudara akan dibentuk menjadi perwakilan-perwakilan daripada Kristus itu. Setuju? Jadi coba bayangin, kalau ada penduduk Amerika di Indonesia, lalu jadi duta besarnya Indonesia di Arab. Kira-kira orang Arab percaya enggak? Hah? Enggak ada yang percaya. Wajahnya aja udah beda, kulitnya aja udah beda. Setuju? Begitupun kalau kita bicara, kita perwakilan daripada kerajaan Allah, kita perwakilan daripada Kristus. Tapi kehidupan kita sendiri tidak menggambarkan kehidupan Kristus itu sendiri, orang gak akan percaya. Setuju? Jadi representative Christ of Kingdom bicara mengenai apa? Bicara mengenai keserupaan akan dia. Dan di dalam keserupaan itu, kita menerima seluruh kepenuhan dia. Tapi untuk menjadi serupa akan dia, kemarin Pak Yakob Esra bilang seperti ini. Han, Nusa Dua itu ada dalam percepatan yang terlalu luar biasa. Di gereja-gereja yang lain yang membangun gereja sudah lama sekali, mereka ngajar caranya lahir baru gimana. Kedua mereka ngajar caranya untuk mengembala gimana. Mereka pada tahapan-tahapan itu. Tapi Nusa Dua pada titik puncak langsung dilewatin itu semua. Tuhan pakai Nusa Dua untuk mengerti bagaimana serupa akan dia. Itu loncatan yang terlalu luar biasa. Itu Pak Yakob ngomong. Apa bisa kita itu serupa akan dia? Apa bisa kita itu menjadi serupa Kristus? Apa bisa? Saudara, kita itu cuma suruh belajar untuk serupa akan dia. Jadi tahap pembelajaranmu itu pada keserupaan akan dia, itu sudah cukup di hadapan Tuhan. Amin. Jadi bukan jadi bim salah bim kita serupa dia. Tahap pembelajaran kita untuk menjadi serupa akan dia, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Proses pembelajaranmu untuk serupa akan dia, itu perkenanan Tuhan ada di dalam hidupmu. Amin. Ada yang tanya, Pak, kok berat sekali Pak, serupa sama Kristus? Kan enggak mungkin Pak, kita itu manusia. Iya, enggak mungkin. Tapi kan kita diarahkan sama Tuhan suruh belajar. Bukan ujuk-ujuk kita sampai ke sana, keserupa sama itu. Enggak. Proses perjalananmu untuk serupa akan dia, itulah yang membawa, menyempurnakan, yang membentuk dirimu sendiri untuk sampai ke tempat itu. Bukan lagi kekuatanmu, tapi kekuatan siapa? Kekuatan Allah yang ada di dalam dirimu. Amin. Lanjut, saya minta slide pertama. Temanya kita ada growing in the Christ. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Apa sih tujuan? Saudara gini, apa sih tujuan menyembah Tuhan? Untuk diberkati Pak. Salah. Apa sih tujuan kita itu? Seandainya deh, saudara sudah diberkati dengan melimpah. Apa itu tujuan saudara? Bertumbuh di dalam Kristus. Tujuan kita mengenal Tuhan ini apa? Untuk diberkati. Atau saudara sudah diberkati, saudara sudah keluarkan semua yang terbaik dalam hidup saudara. Saudara sudah melimpah. Steve Jobs bicara seperti ini. Andai kata, dia ngomong seperti seandainya. Kalau saya boleh mengulang hidup ini, saya akan bekerja secukupnya. Sehingga saya bisa menjaga kehidupan saya dan keluarga saya. Karena satu pekerjaan dan harta itu adalah sebuah monster dalam hidup saya. Karena apa? Dia nggak puas dengan keuangan. Dia nggak puas, dia cari sehingga itu menjadi monster dalam hidupnya. Kami tetapkan dalam hidup kami, saya sama Suci di dalam keluarga. Tujuan kami bukan berkat uang, bukan berkat harta.
Tujuan hidup kami menyembah Dia. Kami pada inti daripada kekristenan, inti daripada Bapa yang mau. Makanya untuk itu semua kami berani mengeluarkan apa yang ada pada kami. Bahkan kami belum pernah pegang uang itu sampai miliaran rupiah. Bahkan puluhan miliar kami berani lepaskan hal itu untuk kebenaran firman-Nya. Karena apa? Tujuan kami bukan masalah uang. Tujuan kami bukan uang. Orang bisa ngomong seperti saya sekarang ini saudara. Karena saya melakukan hal itu. Saudara saya bawa ke tempat bagaimana saudara bisa merasakan apa yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Tujuanmu hidup bukan masalah uang. Kalau engkau sekarang bergumul masalah uang. Aduh Tuhan kerjaanku. Aduh Tuhan aku belum dapat uang. Aduh Tuhan. Saudara. Saya pegang itu semua. Tapi hari ini saya tahu. Hari-hari ini Tuhan nyatakan. Tujuan penyembahan kita bukan dengan banyaknya uang yang ada di dalam diri saudara. Apa tujuan penyembahan kita? Adalah kehidupan kekal. Saudara harus menerima satu hidup kekal. Kapan? Sekarang. Bukan nanti waktu saudara meninggal. Bukan. Hari-hari ini saya menerima satu kehidupan kekal di dalam Tuhan. Buktinya apa, Pak? Buktinya segala kekhawatiran kami, segala yang kami takutkan, segala apa yang kami ragukan, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Kadang-kadang kami ada dalam hal yang struggle, Tuhan ini kurang tanggal ini loh, harus saya selesaikan. Aduh dah, saya adakan hal-hal seperti ini yang enakan daging. Tapi Tuhan ngomong, enggak anakku, aku mau engkau melihat aku saja. Apa itu saya akan ceritakan kepada saudara. Waktu kemarin kami harus bayar tanah di sebelah. Ada hal kita beli tanah, kita bayar tanah di sebelah. Saya lihat kas di dalam keuangan kurang untuk menutup itu. Tapi itu saya tahu, itu proses saya. Saya berbicara sama beberapa tim, saya ngomong, oh, ada anjuran, oh kita adakan malam dana, kita adakan gini-gini. Tapi saya sendiri, Tuhan ini enak. Buat daging saya enak. Kalau saya nantang, ayo kita malam dana. Ayo seperti ini, saya enak. Saya bilang, Tuhan apa yang ada di dalam saya. Kalau ada di tempat saya saudara, saya pasti keluarkan langsung. Karena saya tahu, Tuhan itu bergerak dengan apa yang ada di dalam kita, bukan apa yang gak ada di dalam kita. Karena itu tidak ada sama saya juga agak Tuhan, saya apa yang harus saya lakukan? Saya mau ngasih tanya istri saya mau lepaskan satu kendaraan saya. Tapi Tuhan ngomong, tunggu. Saya cuma tahu, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Malam dana enak Tuhan. Janji iman, ayo kita kumpulin, kita tantang jemaat. Enak Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, lihat aku, bukan apa yang kamu khawatirkan yang akan terjadi. Tapi apa yang aku katakan yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya cuma percaya, amin. Singkat cerita, kemarin waktu kami bayar sesuai dengan apa yang ada. Tuhan taruhkan. Pas tanggalnya itu saya tanya hari ini sama tim Bu Meli, keuangannya ada dengan posisi itu. Saudara, itulah Tuhan. Apa yang saya tangkap? Uangnya bukan. Yang saya tangkap adalah satu, pengenalannya. Setuju? Perjumpaan saya sama dia. Bukan karena, ya ternyata pas ada uang. Pas masuk uangnya. Bukan itunya yang buat saya senang. Tapi yang membuat saya bangga. Yang membuat saya menang. Karena kehidupan saya, ketaatan saya untuk mendengar dia. Itu tetap berjalan. Meskipun itu gak mungkin buat saya. Itu membuat saya bertumbuh. Begitupun kehidupan saudara. Saudara cuma satu. Ayo bertumbuhlah di dalam dia. Semua masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Untuk engkau bertumbuh di dalam dia. Amin. Saya minta slide selanjutnya. Oke. Tujuan penyembahan kita pada Bapa adalah menerima hidup kekal. Hidup kekal adalah apa?
Karena hidup kekal dibandingkan seperti ini. Sama seperti engkau telah menerima semua kuasa. Memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi sama seperti Yesus telah seperti Bapa telah mempercayakan semua kuasa itu pada Yesus. Demikian. Jadi dipersamakan, statusnya disamakan. Demikian pula ia akan memberikan hidup kekal. Jadi hidup kekal itu untuk menerima semua kuasa di tempat itu. Betul enggak? Jadi penyembahan kita untuk menerima semua kuasa daripada Allah. Betul enggak? Kehidupan kekal adalah satu. Untuk engkau menerima seluruh kuasa itu ada dalam hidupmu. Karena apa? Engkau presentatif Christ of Kingdom. Engkau adalah gambar daripada wujud daripada Kristus itu sendiri. Kalau enggak ada kepenuhan daripada Allah dalam hidupmu, orang gak akan percaya, dunia ini gak akan percaya semuanya itu. Dunia hanya percaya dalam hidupmu kalau kehidupan daripada Kristus dan semua kuasa itu ada di dalam kau. Amin. Apa saya sudah sampai ke tempat itu? Belum. Tapi waktu saya berjalan terus kuasa demi kuasa itu sampai terus. Saya melihat, tapi saya tahu setahun 2 tahun saya sering kali bicara sama istri saya. Kalau ini kebenaran terus kita berjalan seperti ini sayang. Kita tahu 1 tahun lagi kita di tempat mana. 2 tahun lagi kita ada di tempat mana. 5 tahun lagi kita ada di tempat mana. Kita tahu banget. Tapi pastinya kebenaran itu harus ada. Amin. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal yaitu pengenalan. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal butuh hubungan. Lanjut. Kata mengenal itu disebut ginosko. Ginosko itu apa? Seperti orang hubungan intim. Suami istri. Jadi pengenalan itu bukan pengetahuan. Tapi pengenalan itu perjumpaan. Saya sama istri saya gak tahu dia. Tapi saya kenal dia. Setuju? Saya gak tahu istri saya. Tapi saya kenal dia. Saya nggak tahu Pak Yohanes, tapi saya kenal dia. Saya bukan tahu dia, saya mengenal dia. Saya bukan hanya tahu Bu Meli, saya kenal Bu Meli dengan segala sifatnya. Oleh karena pengenalan saya sama Suci kenal saya sama dia, saya nggak banyak komplain dari dia. Waktu engkau banyak komplain dengan pasanganmu, itu tanda engkau gak mengenal mereka dia. Waktu istri saya dibangunkan sama Tuhan, pagi-pagi dia dibangunkan. Tuhan ngomong seperti ini sama istri saya. Kalau engkau kalau engkau komplain kepada pasanganmu, kepada Handoko, engkau sedang komplain padaku. Karena aku yang ciptakan modelnya Handoko seperti itu. Ya enggak modelnya lah, tapi apa Sang? Ya aku ciptakan Handoko seperti itu. Nah, kalau engkau komplain pasanganmu, ya Tuhan mendesainnya karakternya seperti itu. Begitupun saya sama istri saya. Saya enggak banyak bisa komplain banyak karena satu, dia ciptakan Tuhan seperti itu. Kalau saya salahkan dia, sebenarnya saya sedang menyalahkan siapa? Tuhan. Nah, saya sedang menyalahkan istri saya juga menyalahkan Tuhan, setuju? Jelas ya? Terus di gereja saya nyembah, oh Tuhan kau luar biasa, Tuhan kau dahsyat. Padahal saya sudah menyalah-nyalahkan Tuhan. Munafik enggak saya? Munafik. Kalau engkau tidak bisa mengasihi pasanganmu, dan kau berdiri dengan status yang Tuhan taruhkan, hai istri sebagai penolong kepada suami, hai suami engkau menjadi imam. Engkau tempatkan posisi suamimu sebagai imam. Engkau tempatkan dirimu sebagai kau tempatkan istri, kau tempatkan suamimu sebagai imam dalam hidupmu. Engkau penolong. Di situ engkau akan mengenal Tuhan. Begitupun saat suami menempatkan diri sebagai imam dalam keluarga. Di situ kepenuhan Allah ada dalam hidupmu. Lanjut. Awalnya Ayub hanya mendengar Tuhan itu seperti apa.
Tapi dengan proses perjumpaan demi perjumpaan, dia ngomong seperti ini. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan tanah. Saudara, Ayub pertama hanya dengar melalui Alkitab, melalui gereja, melalui orang-orang bahwa Tuhan dahsyat dalam hidupnya. Tapi dia gak pernah lihat Tuhan. Tapi dalam sebuah proses yang dihadapi, dia berjumpa sendiri dengan Tuhan. Dia merasakan Tuhan itu seperti apa. Maka dia bisa ngomong seperti ini. Sama dengan orang-orang Samaria. Waktu wanita Samaria ini berjumpa sama Yesus dan melihat Yesus sendiri. Dia datang memberitakan ke kampung. Di satu kota dia beritakan, weh ini Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Banyak orang bertobat dan datang kepada Yesus. Tapi apa yang dikatakan orang-orang Samaria, orang-orang yang datang kepada Yesus yang banyak itu. Dia ngomong seperti ini. Mereka berkata kepada perempuan itu, perempuan Samaria itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Tetapi kami sendiri telah mendengar dia, kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Mereka berjumpa sendiri sama Allah. Jadi tujuan daripada engkau datang ke gereja bukan hanya engkau tahu Tuhan. Perjumpaan, pengenalan itu adalah tujuan kau mengenal dia. Tujuan kau datang ke gereja ini, tujuan kau menyembah dia adalah pengenalan. Pengenalan melalui apa? Kehidupanmu, masalahmu, prosesmu. Semuanya itu harus membentuk kau. Ngerasakan sendiri. Ini ya rasanya Kristus diludahin. Ini rasanya Kristus waktu tidak bisa setia tetap setia. Ini ya rasanya Kristus waktu tidak bisa memberi tetap memberi. Engkau harus mengenal sendiri sakitnya Kristus di dalam hidupmu itu. Di situ engkau akan mengenal bagaimana dia ada di dalam engkau. Itu adalah tujuannya. Kalau engkau masih nekat, gak mau aku nanti aja. Maka Allah mendatangkan segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan supaya engkau kembali serupa akan dia. Kebaikannya apa? Masalah demi masalah lagi. Hajaran demi hajaran lagi. Supaya engkau kembali merasakan Kristus itu hidup di dalam dirimu. Makanya setiap masalah dalam hidup kita waktu engkau tidak mau melepaskan, mengampuni, membebaskan, karakter Kristus itu tumbuh dalam hidupmu. Masalahmu tambah gede. Amin. Enggak amin semua enggak apa-apa. Amin, enggak amin tetap amin. Saya sendiri ngerasakan kok. Saudara, coba sekarang cek deh kalau enggak percaya. Kita buktikan satu kata-kata saya benar atau enggak. Kalau enggak benar bisa saudara protes. Setiap masalah dalam hidupmu yang sudah terselesaikan. Setiap masalah dalam hidupmu yang sudah terselesaikan. Jawabannya apa? Waktu engkau melepaskan, waktu engkau minta maaf, waktu engkau mengampuni. Betul enggak? Betul enggak? Nah, sebelum masalah itu datang, lebih baik ngampuni, lepaskan, minta maaf. Kan gak ada masalah, betul gak? Kenapa engkau harus berjuang dengan aduh Tuhan dia yang salah, aduh Tuhan dia yang gini, aduh Tuhan dia yang gini. Kenapa engkau harus memberontak seperti itu? Karena apa? Itu akan menekan kau, dan menekan kau. Ada satu tante di tempat ini, satu ibu di tempat ini. Nanti kalau saya ngomong tante, wah saya belum terlalu tua loh Pak. Gitu. Tidak enak. Ada seorang ibu di tempat ini. Dulu datang ke tempat ini. Dia terus kayak wajahnya murung terus. Tapi sekarang saya lihat, setiap datang wajahnya cerah. Wajahnya cerah terus. Karena apa? Karena tahu jawabannya adalah pribadi Kristus. Waktu dia bisa melepaskan, mengampuni. Itu adalah kemenangan. Amin. Jawaban rumah tanggamu cuma satu. Kristus saja. Tapi Kristus jangan gini, Tuhan aku serahkan. Kristus adalah jawaban doa ini. Tapi engkau tidak serupa Kristus. Ya orang gak lihat Kristus. Musuhmu itu hanya lihat Dracula di dalam hidupmu.
Oh enggak, itu salah, itu serahkan sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati dia, Tuhan berkati musuhku Tuhan, Tuhan berkati. Ketemu dia, apa kamu? Enggak bisa. Ada tanggung jawab Allah, ada tanggung jawab kita, betul enggak? Firman Tuhan itu pasti bergaransi terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Cuma yang menggagalkan firman Tuhan cuma satu, ketaatanmu. Halo? Ketaatan kita aja, nggak ada yang lain. Tuhan selalu mau bekerja sama dengan kita. Firman-Nya itu sudah berkali-kali saudara dikhotbah siapapun. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu yes, yes. Tapi kuncinya ada di dalam ketaatan kita. Betul nggak? Jangan klaim-klaim firman Tuhan tanpa sebuah ketaatan. Kenapa saya bisa taat sama otoritas, sama Pak Arifin, sama orang-orang yang buat saya, bukan saya taat sama Pak Arifinnya, bukan. Buat saya bukan taat sama pemimpin atau orang tua atau sama orang yang Tuhan percayakan. Saya bukan taat sama manusianya. Saya sedang membentuk satu pribadi Kristus di dalam hidup saya. Karena itu garansi firman-Nya ada dalam hidup saya. Halo. Saudara pikir saudara taat sama GKM, saudara itu tak ngenain GKM saudara. Tidak. Itu kau sedang memunculkan nilai-nilai Kristus itu ada di dalam dirimu. Pak, kalau GKM-nya gini gimana? Pak, kalau pemimpinnya gini gimana? Pak, itu urusannya Tuhan. Yang penting Kristusnya itu muncul dalam dirimu. Karena Kristusnya itu loh yang garansi hidupmu, bukan yang lain. Halo. Lanjut. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan bertindak. Kuat dan bertindak. Kuat dan bertindak. Saya tahu, saya kuat. Tapi kalau kuat saya nggak bertindak, tidak ada gunanya. Betul enggak? Saya selalu bertindak. Meskipun itu kadang melukai diri kami. Lanjut. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ketidakmampuan kita berbuah serupa Kristus, ketidakmampuan kita untuk berbuah roh dalam hidup kita, itu memunculkan nabi-nabi palsu dalam hidupmu. Halo. Saat engkau tidak mampu berbuah, saat pasanganmu, saat pembantumu tidak merasakan buah roh dalam hidupmu, engkau akan menjadi kemunafikan itu ada dalam hidupmu. Halo. Kenapa saya ngomong pembantu? Kenapa saya ngomong pasangan kita? Jangan lihat saya khotbah seperti ini. Jangan lihat saya melakukan pelayanan luar biasa. Lihat, tanya kepada pasangan saya, tanya kepada pembantu saya. Apakah mereka merasakan buah roh? Itu cukup. Coba saya tanya, pembantu saudara, ngerasakan buah rohmu atau enggak? Atau pelayananmu luar biasa di luar, tapi rumahmu enggak ngerasakan buah roh itu. Itulah kemunafikan, itulah nabi palsu. Halo? Itu kepalsuan. Orang terdekatmu dulu harus merasakan Kristus dalam hidupmu. Hai istri, suamimu merasakan Kristus enggak dalam hidupmu? Hai suami, istrimu merasakan Kristus enggak di dalam hidupmu? Rasakan Kristus gimana caranya Pak? Ya mereka merasakan buah roh, bukan merasakan ego. Jangan lihat seseorang dari sebuah pelayanannya. Jangan lihat orang dari, Pak itu di syuting ke sana, itu Pak pelayanannya gini-gini, Pak itu nulis buku, Pak itu lakukan. Jangan lihat di situ. Tanya orang-orang terdekatnya, apakah buah roh itu ada dalam hidupnya? Tanya pada istrimu sendiri. Tanya kepada orang-orang terdekat. Saya berkali-kali saya tanya, bukan saya, Pak pembantu saya, Pak kamu rasanya bukan enggak? Ya apa yang kamu rasakan? Pak, dulu saya menerima gaji dari luar, itu habis terus. Tapi di tempat ini Pak, gajinya mungkin sama.
Tapi uangnya itu enggak habis-habis. Terus ada damai sejahtera, sukacita. Meskipun saudara tahu, berkali-kali saya punya supir Pak Kardi. Itu tanya istri saya dah. Kalau saya kasih tahu, Pak Kardi nanti belok kanan. Enggak Pak, itu belok kiri Pak. Saya bilang, Pak Kardi belinya di sini. Enggak Pak, itu belinya. Selalu membantah, enggak mungkin enggak. Wah, saya cuma gini, saya itu benar-benar terbentuk Kristus sama dia, benar. Bayangin saudara, itu bukan saya aja, istri saya juga selalu dibantain. Tapi memang unik, saya gini, oh haleluya. Terus, bayangin saudara, pokoknya setiap apapun kata-katanya nggak benar, nggak salah, pokoknya dibantah. Kira-kira saudara hidup sama orang kayak gitu enak enggak? Apalagi orang yang saudara gaji. Waduh. Tapi bagi saya itu proses buat saya. Bukan karena saya tetap deket Pak Kardi supaya enggak. Saya tujuannya apa? Supaya nilai Kristus itu terasah. Kalau saya enggak ada orang-orang seperti itu, masa muncul Kristusnya? Enggak muncul. Betul enggak? Kalau ada orang-orang yang tidak benar dalam hidupmu, enggak mungkin engkau memunculkan Kristus. Jadi puji Tuhan kalau ada malaikat-malaikat yang memproses daripada engkau. Doakan dia dari surga diutus loh. Jauh-jauh untuk nyakitin kau supaya metu Kristusnya. Loh. Satu orang saya mentor dari Solo. Tapi ini pertumbuhan orang ini luar biasa. Dia seorang koordinator ibadah di satu gereja. Dia pelayanan di satu gereja. Terus udah itu dia pegang perkumpulan pria sejati di Solo. Saudara, saya mentor, saya begini, pindah kamu gerejanya. Loh kok Pak, saya nggak ada masalah sama gereja saya kok suruh pindah. Pindah gerejamu. Gerejamu bukan di tempat itu lagi. Terus di mana Pak? Di dalam hatimu. Terus di mana Pak saya nyembahnya Pak? Kamu tetap pelayanan di gerejamu kamu tetap. Tapi nyembahnya kamu kemana? Itu loh orang-orang yang nyakitin kamu datengin, kamu minta maaf lah itu loh tempat penyembahanmu di hatimu. Oh gitu Pak, sakit itu loh, itu tempat penyembahanmu itu. Bukan di gereja. Waktu engkau bisa datang minta maaf, waktu engkau bisa mengampuni, melepaskan, waktu engkau bisa membebaskan, itu tempat ibadahmu. Karena disitulah satu-satunya engkau bisa menaikkan satu persembahan yang kudus, hidup, berkenan kepada Allah. Halo? Roma 12 ayat 1 katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu, ego, emosi, harga dirimu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Lah, berarti ibadahnya kita di mana? Di sini? Bukan. Tuh, di tempat malaikat-malaikat yang nyakitin kita tadi. Nah, itu tempat ibadahnya kita. Amin. Amin, tidak lakukan awas. Saudara, saya lakukan itu berkali-kali. Enggak sekali dua kali, saya kerjakan. Saya nyandu itu. Apa yang membuat daging saya mati, saya nyandu. Karena kematian daging saya itu hal mutlak untuk saya menerima kehidupan daripada Kristus. Kalau Kristus dulu rela mati buat kita. Sekarang untuk menghidupkan Kristus di dalam kita, kita harus matikan daging ini supaya Kristus hidup. Amin. Enggak ada cara lain. Lanjut. Bagaimana kamu mengenal dia? Baca Alkitab. Baca Alkitab yang banyak. Alkitab enggak membuat engkau mengenal dia. Alkitab hanya penuntun untuk engkau mengetahui dia. Betul enggak? Alkitab hanya membuat engkau mengetahui dia. Tapi kehidupanmu untuk mengampuni, melepaskan, membebaskan, meminta maaf, kehidupan Kristus itu saja yang membuat engkau mengenal dia. Halo? Alkitab membuat engkau tahu dia. Tapi kehidupanmu di dalam Kristus, kehidupanmu mengampuni, melepaskan, meminta maaf, itu yang membuat engkau mengenal dia. Betul? Mengenalnya di sini. Bukan lagi di sini, di
pengetahuan aja. Namun kamu tidak mau datang padaku untuk memperoleh hidup ini. Banyak orang menyelidiki Alkitab, menyelidiki kitab-kitab suci. Wah, dapat pewahyuan luar biasa, dapat ini luar biasa. Tapi buahnya nggak ada. Makanya tadi ayat yang slide yang pertama tadi Tuhan, aku lakukan mujizat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Loh, buahmu aja buah Dracula semua kok, buah daging semua kok. Kadang-kadang kita melakukan pekerjaan Tuhan, wah membangun, berkhotbah, tapi hanya dengan ambisi kita, bukan dengan pribadi Kristus. Enggak ada gunanya. Halo, saya bisa membangun sebuah gereja, tapi dengan ambisi, dengan keuangan, saya bisa. Tapi saya enggak mau dengan itu. Saya cuma mau dengan pribadi daripada Kristus itu. Enggak ada tawar-menawar. Lanjut. Karena itu janganlah engkau biarkan orang menghukum engkau mengenai makanan, minuman. Pak, boleh enggak ngerokok, Pak? Loh, boleh ngerokok. Tapi apa itu membentuk engkau serupa Kristus? Enggak kan? Ya enggak usah. Pak, boleh ini, Pak. Apakah itu membentuk engkau menjadi wujud Kristus? Enggak usah. Ya enggak usah dilakukan. Apapun yang tidak membentuk serupa akan Kristus, jangan dikerjakan. Kerjakan yang wujudnya Kristus. Betul enggak? Oh, Pak boleh enggak ini? Pak boleh enggak? Dosa enggak Pak? Dosa. Kalau apapun penawaran dunia itu tidak membuat engkau serupa akan dia, jangan kerjakan. Karena kekuatanmu ada dalam keserupaan itu. Engkau jangan lagi dihukum, oh itu dosa lo, oh itu bertobat lo, makan babi dosa lo. Jangan, enggak usah di masalah itu. Masalahnya sekarang, apakah semua peraturan, apakah semua hal-hal itu membentuk engkau, membawa engkau pada wujudnya? Halo? Betul gak? Hidup saya itu merdeka banget, saudara. Hidup saya merdeka banget. Kalau ada seandainya ada orang gini, Pak, gak boleh yang ngerokok Pak. Saya akan ngomong, boleh nih. Saya sedot, saya buang. Saya ngomong, kalau ini tidak membentuk saya serupa Kristus, ngapain saya ngerokok? Halo? Karena ini menjauhkan saya dengan firman-Nya. Ini menjauhkan saya dengan janji-janji firman-Nya. Wah, tidak setuju Pak, yang rokok masih ngomong gitu. Ya terserah. Pak, apakah ini boleh? Apakah ini boleh? Saudara, jangan orang menghukum kau dengan hal-hal seperti itu. Tapi perhatikan wujudnya. Karena itu hanya bayangan saja. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu adalah orang-orang merasakan buah roh dalam hidupmu. Lanjut. Jangan hanya menjadi penyambung lidah kesaksian orang lain dengan Tuhannya. Seringkali kita menjadi penyambung lidah kesaksian orang dengan Tuhannya. Oh, menurut ini, menurut Yohanes, menurut ini, Pak Yesus sendiri ngomong, aku tidak memerlukan kesaksian Yohanes. Artinya apa? Yesus aja gak perlu kesaksian Yohanes. Tapi apa? Tapi pengalaman-pengalaman hidupnya dengan Bapa di dalam hidupnya itu yang dia beritakan. Tetapi jadilah saksi hidup dari apa yang kau dengar, lihat dan jamah. Apa yang Tuhan telah perhatikan dan kerjakan dalam segala hal yang kau kerjakan. Belajarlah pada Paulus yang selalu memberitakan kesaksian hidup Kristus di dalam dirinya, dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Sehingga ia menjadi firman hidup, itu yang tidak lagi ditulis di loh-loh batu dan loh-loh kertas lagi, tapi di hati dan daging manusia. Ini loh Paulus, Yesus ngomong seperti ini. Waktu Paulus berjumpa sama Yesus, dia ngomong seperti ini Yesusnya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang kau lihat. Bukan yang kau dengar dulu. Yang kau lihat, perjumpaan. Jadi saksilah dengan perjumpaan hidupnya. Daripadaku dan tentang apa yang ku perlihatkan.
Artinya apa? Yang terjadi dalam kuasa pekerjaanmu, keluargamu, bisnismu, semua yang diperlihatkan Tuhan dalam hidupmu, itu yang kau saksikan. Makanya Yesus ngomong seperti ini di Yohanes, anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Bapa akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar lagi. Betul enggak? Nah, saya nggak bisa apa-apa tanpa melihat Bapa memperlihatkan dalam hidup kita apa yang terjadi. Dan apa yang saya lihat, apa yang dipertunjukkan Allah dalam kehidupan kami, itu yang kami beritakan tempat ini. Halo? Dan itu semua nggak pernah menyimpang daripada firman-Nya. Selalu dikonfirmasi daripada firman-Nya. Selalu dikonfirmasi dengan firman-Nya. Saya nggak gini, ayat ini apa ya? Oh ya, tak bagiin. Ini ayat, cari buku. Bukunya apa? Langsung saya bagiin dari buku-buku. Enggak. Kami membagikan dengan semua apa yang kami lihat. Apa yang Tuhan perlihatkan. Itu yang kami bagikan. Belajar sama Paulus. Paulus adalah manusia Allah. Lanjut. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang kuat, tapi orang yang mengasihi Allah ada yang dikenal dan ia dikenal oleh Allah. Dikenal. Kalau mengenal Allah ya semua orang mengenal. Tapi adakah engkau dikenal Allah? Lanjut. Saudara, perwira di Kapernaum ini adalah gambaran daripada Kristus. Saya kaget, karena apa? Perwira Kapernaum ini adalah orang yang bukan orang Kristen, bukan orang yang mengenal Tuhan, menyembah orang ini, bukan murid Yesus, bukan orang yang ke gereja ini, bukan. Tapi coba lihat, Yesus itu kan raja di atas segala raja, setuju? Dia turun ke bumi, dia tinggalkan semua jabatannya untuk siapa? Untuk hamba-hambanya, setuju? Nah, ini perwira ini juga sama. Dia seorang perwira, dia seorang pejabat tinggi, dia tinggalkan semua jabatannya, semua hal itu dia tinggalkan untuk hanya seorang hambanya. Betul, sama dengan Yesus. Amin. Nah, karena perwira ini bukan, dia nggak tahu Tuhan, dia tahu Tuhan. Karena apa? Perwira ini pasti punya detektifnya banyak. Setuju? Itu Yesus tuh diceritain, ada Yesus loh yang bisa nyembuhkan, ada Yesus. Perwira ini pasti mendengar hal itu. Tapi dengan apa yang dia dengar, dia mulai bertindak. Aku mau ketemu orang ini, betul enggak? Dia bertindak. Seringkali kita cuma di gereja, aku tahu itu luar biasa Tuhan. Tapi engkau gak mau bertindak. Perwira ini bertindak. Dia aku akan datang untuk hambaku. Perwira ini bertindak. Kelemahan daripada kita semua apa? Engkau gak bertindak dalam hidupmu. Terus apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus ini, setelah Yesus mendengar hal itu, kan perwira ini, Yesus ngomong gini, saya lah. Saya akan datang ke rumahmu. Tapi perwira ngomong ini, jangan, cukup satu kata aja, hambaku itu sembuh. Betul gak? Tapi Yesus langsung gini, sama nggak dengan Yesus dia? Sama. Yesus gini, Bapa katakan, maka akan terjadi. Apa yang dikatakan Bapa itu pasti terjadi. Betul nggak? Lah, perwira ini ngomong, katakan satu kata, maka itu terjadi. Ini gambaran Yesus nggak? Ini gambaran Yesus. Terus Yesus ngomong gini, setelah Yesus mendengar hal itu, dan ia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Iman adalah gini loh, saudara gak mungkin percaya tanpa engkau mengenal. Kalau di sini aku percaya Yesus adalah Tuhan, tapi engkau gak mengenal kehidupannya, engkau gak berani menderita dalam kebenaran-kebenaran itu, engkau gak mengenal dia, engkau masih bohong. Kepercayaanmu itu tingkatnya masih, aku percaya. Tapi kalau engkau hidup di dalam dia, itu bukan lagi percaya, tapi itu meningkat menjadi iman yang akan menjadikan segala sesuatunya. Engkau harus berani mengenal dia, bertindak mengenal dia. Sakit saudara,
Kadang-kadang lihat pasangan kita bertahun-tahun gak berubah-berubah. Kita lihat pasangan kita menjengkelkan kadang-kadang. Kadang-kadang kita lihat pembantu kita, menjengkelkan sekali. Tapi jangan lihat perubahan mereka. Pengenalanmu jauh lebih mahal daripada perubahan mereka, men. Loh benar. Karena apa? Pengenalanmu itu akan disertai kemuliaan yang tidak terbatas daripada perubahan dia. Perubahan musuhmu, perubahan yang kau tidak, orang-orang yang kau kehendaki itu gak sebanding dengan pengenalan yang akan mendatangkan kuasa dan kemuliaannya dalam hidupmu. Itu yang menjadi motivasi hidup saya. Istri, engkau punya kemuliaan yang luar biasa yang tidak terbatas. Apa yang saya banyak dengar dari yang saya banyak sampaikan, istri saya ini banyak Tuhan bagikan pada saya. Tuhan pakai. Saudara, ayo istri, suami, engkau punya potensi luar biasa. Jangan lihat pasanganmu gak berubah-berubah. Tapi lihatlah pasanganmu sebagai pelatih yang Tuhan kirim untuk menjadikan kau Kristus. Amin. Amin. Tidak ada yang amin, takut semua. Takut didengar istri dan suami kan? Amin. Wah, dengar itu pasangan asik-asik gitu. Saudara, ayo dong saudara. Apa yang saya pelajari, apa yang saya ingin praktekkan, itulah kehidupan. Itu kehidupan, itu Kristus. Lanjut. Penyembahan aja pengenalan. Kalau engkau menyembah bukan di Yerusalem, Yerusalem sebuah tempat, Yerusalem sebuah aturan. Tadi masalah kitab suci itu adalah Yerusalem, gunung sebuah tempat. Engkau menyembah bukan masalah tempat atau Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembahan adalah pengenalan. Setuju? Jadi kalau engkau enggak mengenal dia, kau menyembah dia, bohong kan? Betul enggak? Penyembahan itu adalah tahap pengenalan. Jadi cari itu pengenalan melalui apa? Orang-orang yang menyakiti engkau, itu akan membuat engkau mengenal siapa dia di dalam kau. Jadi haus sekarang itu haus buat orang-orang yang nyakitin engkau. Haus. Oh ini nyakitin lagi, aku menunjukkan Kristus. Ini nyakitin lagi, aku menunjukkan Kristus. Karena itu tempatmu beribadah. Itu tempatmu menyembah. Halo? Karena disitulah pengenalan. Terus seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Roh itu kehidupan. Kebenaran itu siapa? Kristus. Jadi penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam kehidupan Kristus. Enggak ada yang lain. Jadi orang yang menyembah tanpa kehidupan Kristus itu bukan penyembah benar, tapi itu penyembah berhala. Halo? Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus wajib menyembahnya dalam kehidupan roh, kebenaran Kristus, kehidupan Kristus. Roma 8 ayat 10 katakan, tetapi roh adalah kehidupan. Kebenaran adalah Kristus. Jadi slide selanjutnya. Segala aktivitas penyembahan tanpa ada kehidupan Kristus dan dengan pikiran dan perasaannya di dalam kita, sesuai dengan Filipi 2 ayat 5 sampai 8, maka itu adalah kejahatan dan kemunafikan di hadapan Bapa. Sebab itu adalah bentuk dari penyembahan berhala yang hanya untuk keuntungan diri sendiri. Halo? Tuhan taruhkan kata-kata ini buat saya, wah luar biasa Tuhan. Ini makanya kan ada, Tuhan aku lakukan mujizat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Biar orang punya jemaat luar biasa, tapi pikiran dan perasaan Kristus tidak ada di dalam dirinya. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Halo? Ini real kok saudara. Saudara mau hubungkan ayat manapun saya bisa kupas. Karena apa? Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Kami enggak belajar dari buku untuk ini. Kami mengenal dia bagaimana dia hidup.
Begitupun segala aktivitas yang kita kerjakan dalam pikiran dan perasaan Kristus. Mau dari bisnis, mau dari pelayanan, mau dari hubungan keluarga, mau dari hubungan ini. Apapun kalau itu pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam engkau. Itulah penyembahan. Halo? Jangan pisahkan. Oh kalau ke gereja aku nyembah. Kalau di luar aku enggak nyembah lagi. Enggak. Apa yang kau lakukan dalam pikiran dan perasaan Kristus, mengampuni, melepaskan, meminta maaf, membebaskan, semua tidak hanya untuk keuntungan dirimu sendiri, tapi untuk orang lain, itu penyembahan. Karena itulah kehidupan Kristus, roh dan kebenaran. Amin. Diam ini ngerti nggak ngerti sih, saya itu sudah ngotot loh ini, waduh. Amin. Amin, amin Pak, gitu loh. Jangan. Saudara, saya cuma bisa memberi teladan kepada hidup kami. Saya cuma beri teladan bagaimana, karena gini loh, saya itu cuma mau belajar. Belajarnya itu mengenal dia, berjumpa dengan dia. Saya mau itu aja. Saya nggak bisa bagikan yang lain. Saya cuma bagikan kehidupan Kristus di dalam saya, itu aja. Yang membuat kau berkemenangan cuma Kristus itu aja, gak ada yang lain. Waktu Kristus ada di dalam kau, waktu kehidupan Kristus ada di dalam kau, engkau punya pengajar sendiri yang akan memerdekakan kau dalam semua area. Kristus itu sudah ada dalam dirimu, tinggal kau aktifkan lagi. Lanjut. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh daripada roh. Saudara, untuk mabuk itu kan keputusan kita. Ya kan? Mau 15, 20 gelas itu keputusan kita. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dari roh itu juga keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Betul enggak? Untuk mengalami kepenuhan roh, itu adalah keputusanmu. Bukan, Roh Kudus aku undang atau nyanyinya. Nyembahnya, aduh aku penuh dari roh. Enggak. Untuk engkau penuh dengan roh, untuk engkau penuh dengan kehidupan Kristus, untuk engkau penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kehidupan. Yang kudus siapa? Kristus. Untuk engkau mengalami kehidupan Kristus, untuk engkau mengalami kehidupan Roh Kudus, untuk engkau dipimpin oleh Roh Kudus, itu keputusanmu. Semakin kau mau berani menyalibkan diri, semakin kau berani menyangkal diri, memikul salib, disitulah engkau penuh dengan roh itu sendiri. Jangan nunggu ditumpangi tangan. Aku penuh Pak, penuh. Resting di luar, apa loh? Ngapa? Kamu yang punya utang kok loh. Kamu yang salah loh. Itu kepenuhan Roh Kudus. Itu kepenuhan Roh Kudus. Di sini didoakan resting, di luar tetap jadi Dracula. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu permanen dalam hidupmu. Penuhlah engkau dengan itu. Enggak ada pilihan lain. Saudara, kehidupan yang saya jalani adalah kehidupan surga itu ada di bumi. Dan kami mau membagikan bagaimana surga itu ada di dalam keluargamu, ada di dalam bisnismu, ada di dalam pekerjaanmu. Kami mau lihat itu. Kalau ini cuma terjadi kepada saya, yang saya bagikan cuma terjadi sama saya, saudara gak usah percaya. Tapi berapa orang yang kami mentor, mereka mengalami hal yang sama. Itu loh saksi-saksi rohani itu loh, yang tidak bisa saudara sangkal. Halo? Saksi-saksi rohani ini penting. Apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, engkau bisa bicara firman luar biasa dalam hidupmu. Tapi saksi-saksi rohanimu itu juga harus menyaksikan. Kristus luar biasa, tapi murid-muridnya juga menyaksikan kehidupan Kristus. Bukan, oh Kristus tuh hebat, enggak lagi. Muridnya, benar, ini loh Kristus luar biasa. Paulus, iya benar ini dia ada di dalam aku, ternyata dia hidup ya. Karena Yesus dahulu, sekarang, dan sampai kapanpun tetap sama. Dia bisa mengajar, bisa dijamah, bisa dirasakan, bisa dilihat. Kristus itu sempat sama. Sama, dia gak pernah berubah. Lanjut. Saudara, maka katanya kepada bangsa Yahudi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang saya bagikan pada saudara, ini pengetahuan semua. Bagi saya itu kehidupan, tapi buat saudara itu pengetahuan semua. Setuju? Ini kehidupan saya nih, saya bagikan. Itu pengetahuan buat saudara sekarang. Tapi seandainya salah ini kayak saudara lihat, aduh kok banyak durinya sih, aduh sakit nanti kena ini, kadang-kadang ketelusupan. Saudara lihat luarnya aja. Saudara, saya ceritain seperti apapun Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, itu cuma pengetahuan. Tapi saudara, waktu salah itu engkau makan, salah nggak punya mulut, salah nggak bisa berbicara. Tapi waktu engkau makan salah itu akan berbicara nggak rasanya? Betul nggak? Firman itu seperti itu. Waktu engkau makan sakit yang tadi ngupas, itu nggak kerasa lagi. Waktu engkau makan salah itu, waktu engkau makan firman itu, sakit yang kau rasakan, kesakitan itu yang akan memberi kau kemerdekaan hidup. Halo, jelas ya? Jadi bukan firman itu akan merdekakan. Yes, firman memerdekakan. Enggak, firman yang kau rasakan, yang kau makan itu, yang kelihatannya sakit. Tapi Paulus sampai ngomong, penderitaan ringan ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang kita terima. Kenapa? Bukan salahnya sakit, tapi kemuliaan rasanya itu gak sebanding dengan sakitnya. Setuju? Itu loh kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang kau rasakan. Amin. Jelas saudara ini ya? Lanjut. Kita menerima kesaksian manusia. Oh saudara, terima kan kesaksian saya semua? Kita menerima kesaksian manusia. Apa yang saya bagikan saudara, oh iya, amin. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Ada yang lebih kuat daripada kesaksian manusia. Ada yang lebih kuat daripada kesaksian Yohanes. Ada yang lebih kuat daripada kesaksian semua hamba-hamba Tuhan. Apa itu? Kesaksian Allah. Demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Tentang anaknya yang mana? Anaknya yang ada di dalam kau. Tentang salah itu loh. Salah waktu engkau makan, dia akan bersaksi siapa diri salah itu dalam dirimu. Betul gak? Memberikan tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia punya kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, percaya itu mengenal, bukan asal percaya, mengenal. Ia mempunyai apa? Kesaksian. Apa yang saya bagikan inilah kesaksian Allah dalam hidup kami, bukan kesaksian orang lain. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, tapi barang siapa handoko, kalau handoko sudah menerima kesaksian itu, tapi masih nggak percaya, masih ragu, masih khawatir, dia sedang menjadikan Allah pendusta. Halo, kalau engkau sudah punya kesaksian itu, tapi engkau masih nggak percaya, engkau masih khawatir, engkau menjadikan Allah pendusta. Saya tahu ini tidak gampang. Saya harus tidak boleh khawatir, saya tidak boleh takut lagi. Apapun yang akan saya lakukan di depan harus tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Waktu saya khawatir, takut, saya sedang jadikan Tuhan pendusta dalam hidup saya. Karena saya sudah melihat sendiri kuasanya dalam hidup saya. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang. Inilah kesaksian itu, ia mengarunikan. Inilah kesaksian itu. Apa? Allah telah mengaruniakan hidup kekal, pengenalan. Betul gak? Hidup kekal tadi apa? Pengenalan. Jadi Allah mengaruniakan, memberikan hidup kekal, pengenalan, perjumpaan. Nah itu inti kekristenan. Tujuannya iman cuma satu, bukan wujudkan ambisi kita. Tujuan iman, tujuannya untuk apa? Untuk mengenal pribadi dia di dalam kau. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki kehidupan anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Lanjut. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes. Ia bersaksi tentang kebenaran.
Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian Nabi Yohanes. Maksudnya segitu. Tapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Artinya apa? Tuhan tidak memerlukan kesaksian-kesaksian manusia yang tertulis. Kita jangan memberhalakan kesaksian-kesaksian yang tertulis. Tapi carilah kehidupan Kristus itu sendiri. Jangan ayatnya dibawa, ini ayatnya dibawa ini, tapi kehidupannya nggak ada. Ayat itu penting, kau harus belajar, itu buku panduan. Tapi bukan itu yang membuat engkau tahu mengenal dia. Itu hanya membuat engkau kenal dia. Ia adalah pelita yang menyala dan percaya. Kamu hanya menikmati kita saja cahayanya. Kita, Tuhan, aku mau berkat-Mu. Tuhan, aku mau ini. Engkau hanya mau menikmati berkatnya toh. Tapi Tuhan mau menjadikan kau cahaya. Makanya di lagu yang saya tulis itu, kita menjadi cahaya kemuliaan Allah. Untuk menyinari bumi ini. Saya tahu, saya dipilih untuk menjadi cahaya kemuliaan Allah. Yang akan menyinari setiap hamba-hamba Tuhan. Menyinari setiap orang-orang yang tidak mengerti sebuah kehidupan Kristus. Tetapi aku mempunyai kesaksian lebih penting daripada kesaksian yang tertulis. Kesaksian Yohanes, kesaksian Nabi Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan padaku supaya aku melaksanakan. Pekerjaan-pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa mengutus aku. Jadi dia lihat pekerjaan, loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Loh kok bisa? Yesus sendiri kaget, pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan itu menggambarkan pekuasa dan pekerjaan Allah. Itu yang bersaksi, ini loh bukan kamu Yesus, tapi aku di dalam kau yang mengerjakannya. Bapa di dalam kau yang mengerjakannya. Itu yang membuat Yesus hidup di dalam Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu. Amin. Saudara, gak ada cara lain. Matikan dagingmu. Untuk menerima seluruh kuasa itu ada dalam hidupmu. Lanjut. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan dikerjakannya sendiri loh saudara. Siapa yang mengerjakannya berapa? Menurut saudara, apa yang Bapa kerjakan ini, itu pekerjaan handoko atau kerjaan Bapa? Pasti saudara lihat itu Tuhan. Karena Tuhan handoko gak mampu. Untuk menyingkapkan ayat-ayat seperti ini. Oh saya gak mampu, saya gak punya pendidikan teologi, saya gak mampu. Tapi Tuhan yang menyingkapkan, karena apa? Dia hidup dan membuka semua di dalam semua area pekerjaan kami. Lanjut. Oke. Habis. Masih lapar? Masih lapar? Ya, cari lagi nanti. Saudara saya pesan saudara. Jangan saudara datang ke gereja, aku harus dapat sesuatu. Saudara, apa yang sudah saudara kerjakan di luar, apa yang sudah saudara dapatkan mengenai Kristus, bagikan apa yang ada di gereja ini. Jangan ke gereja, aku dapat apa ya? Aku dapat aja apa ya? Kalau saudara cuma mau dapat sesuatu dari gereja, saudara nggak akan dapat apa-apa. Pastikan saudara melepaskan segala sesuatu yang dari luar ke tempat ini. Saya gitu, apa perjumpaan saya sama Tuhan, penyembahan saya di luar sana, itu yang saya lepaskan di tempat ini. Amin. Saya mau berdoa buat saudara, mari berdiri saudara. Berkali-kali saya bicara mengenai bagaimana hidup mengenal Dia. Saya ngajar anak saya, Gracio, kamu berdoa, Tuhan aku mau mengenal Engkau. Berkali-kali saya berdoa dan Gracio berdoa, Tuhan aku mau mengenal Engkau, aku mau mengenal Engkau, aku mau mengenal Engkau, berkali-kali. Karena hanya pengenalan itu. Tapi saya tahu resikonya Gracio berdoa gitu. Dia akan sakit dagingnya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Karena pengenalan itu saja yang memberikan dia hidup. Saya tahu waktu saudara berdoa, Tuhan aku mengenal Engkau. Waktu engkau berdoa seperti itu, engkau harus sadar. Engkau harus sadar, engkau siap dilukai, tapi enggak boleh terluka. Halo? Berdoalah saudara. Tutup matamu. Karena pengenalan itu sendiri yang membuat engkau berkemenangan. Peluk istrimu. Kalau ada istrimu. Peluk istrimu. Istri peluk suamimu. Hari-hari ini biarkan istrimu, suamimu yang akan membentuk engkau serupa Kristus. Saudara, ampuni orang-orang yang menyakitimu. Ampuni. Suami doakan istri, istri doakan suami, karena penolong daripada suami adalah istri. Engkau harus hormati istrimu. Kalau yang lain, doakan orang-orang yang menyakitimu, karena itu tempat ibadahmu di tempat-tempat itu. Tutup matamu, doakan orang yang pernah nyakiti engkau. Pulang dari tempat ini, telepon dia dan lihat kemuliaan apa yang Tuhan taruhkan, pengenalan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Pulang dari tempat ini, telepon mereka semua. Kalau bisa berjumpa sama mereka. Bapa, hamba telah membagikan apa yang hamba lihat, hamba dengar, dan apa yang hamba rasakan daripada Engkau. Tapi aku tahu firman itu tidak akan berhenti tempat ini. Firman itu roh. Yang aku bagikan adalah kehidupan daripada roh itu sendiri. Aku tidak bermegah dengan pengetahuanku. Aku tidak bermegah dengan apa yang sudah aku kerjakan dengan Kau. Tapi aku bermegah dengan Kristus itu yang nyata atasku. Itu yang aku beritakan. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Kemegahanku adalah Kristus itu. Kemegahanku adalah kehidupan Kristus itu. Dan apa yang ada di dalam hidupku demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Aku berdoa Tuhan. Biarkan pengenalan demi pengenalan yang hamba rasa daripada Engkau dan istri hamba rasakan, itu juga terjadi atas umatmu tempat ini. Sehingga mereka dibangun dalam kuasa kemuliaan daripada Engkau. Sehingga bait-bait Allah ini Bapa menjadi sinar kemuliaanmu dimanapun mereka ada. Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka sebagai gambar kemuliaan daripada Engkau. Pakai mereka sebagai representatif Christ of Kingdom atas ini. Dimanapun mereka ada Tuhan. Aku minta. Sebagai anak aku minta. Selama ini apa yang aku minta Engkau berikan. Dan hari ini Tuhan aku sebagai anakmu aku minta. Kiranya segala kasih karuniamu yang sudah terjadi bahkan berlipat kali ganda akan terjadi atas umatmu tempat ini. Terimalah itu setiap kasih karuniamu. Terimalah setiap kasih karunia Kristus. Terimalah anggur baru. Terimalah segala yang terbaik. Terimalah itu. Terimalah itu. Lemah lembut rendah hati. Terima itu. Jangan menyangkalnya. Terimalah itu. Terimalah itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Surga terbuka atas setiap hidupmu. Dan hari ini Bapa, dengan otoritas daripada surga yang telah berikan atas umatmu tempat ini. Bapa, mereka umatmu. Tapi dengan tongkat otoritas ini aku berdoa. Aku mematahkan setiap kutuk apapun atas hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk apapun atas hidup mereka. Aku patahkan itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Bapa, aku berdoa surga terbuka atas hidup mereka. Kristus nyata atas mereka. Waktu mereka bertindak di dalam kebenaran-Mu, mereka melihat dimensi Allah penuh atas mereka. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, urapi mereka dengan anugerah-Mu, urapi mereka dengan kasih karunia-Mu. Keluarga-keluarga mereka Bapa, anak-anak mereka dimanapun mereka ada. Tuhan kami berdoa perlindungan dan kuasa yang sama Engkau juga melindungi mereka semua. Terima kasih kami ucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.